Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan perjalanan dan menceritakan tentang Keripik Cinta Mas Hendro. Keripik Cinta Mas Hendro adalah sebuah usaha kecil menengah yang saya rintis sendiri, dimulai sejak tahun 2008 hingga sampai sekarang. Keripik Cinta itu mulanya hanya usaha kecil yang berjualan keliling. Saya memulai Keripik Cinta itu dengan modal yang nggak lebih dari Rp200.000, karena awalnya saya hanya buat keripik sendiri, kemudian mengemas sendiri dan berjualan keliling dari sekolah ke sekolah, dari kedai ke kedai saya titipkan, dan terus saja saya jalani, dan saya merasakan betapa asiknya berwirausaha. Asiknya itu bukan duitnya banyak, tapi asiknya itu kita ditantang betul oleh lingkungan. Bagaimana produk yang kita buat ini betul-betul produk yang mereka mau menerimanya gitu. Dari mulai kualitas produknya, kemasannya, kemudian cara kita memasarkannya, sampai kemampuan kita untuk memahami dan mewujudkan maunya pasar. Saya ketika itu menyadari ternyata semua hal harus sinergi antara mau kita, kemampuan kita, dan kemauan pasar. Tidak semua mau kita itu bisa kita lakukan, karena belum tentu mau kita adalah maunya pasar. Misal, kita maunya buat produk yang nggak pakai micin, ngerasa bahwa produk ini harus aman, tidak berbahaya. Tapi begitu kita terapkan, ternyata pasar kita juga masih belum bisa tertarik secara penuh dengan itu. Maka satu hal yang mau saya sampaikan, ketika kita mulai berwirausaha, ketika itu kita harus sudah siap membuat produk sesuai dengan maunya pasar, baik itu ukuran, rasa, dan juga cara menjualnya. Nah, setelah saya menjalani usaha keripik itu selama 3 tahun, saya melihat sepertinya pasar menerima saya, dan saya mencoba memberanikan diri buka di Jalan Lintas Sumatera, atau tepatnya di tempat yang sekarang ini gitu. Karena sebelumnya saya buat usaha ini di kediaman saya di Desa Dogang. Ketika itu saya mulai dengan buat kecil-kecilan di tepi jalan, pun masih numpang tanahnya. Kemudian setahun numpang, mulai sewa, ada 3 tahun saya mulai beli sikit-sikit. Dan ketika saya mulai jualan di Jalan Lintas ini juga produksinya belum begitu banyak. Itu masih sekitaran perharinya 250 kilo. Pelan-pelan masyarakat mulai mengenal kami, tapi yang singgah juga belum banyak. Saya masih mengandalkan penjualan keliling dari kedai ke kedai, dari sekolah ke sekolah. Walaupun satu-satu orang mulai ada yang singgah. Ketika itu saya melihat ada beberapa usaha lain yang kalau pagi, siang, malam itu disinggahi banyak sekali pengguna jalan raya. Mereka belanja dodol dan yang lainnya. Hari itu saya kepengen sekali kalau di tempat saya juga seperti itu. Sehingga ketika di tempat saya mulai ada yang singgah, saya coba memberikan ucapan terima kasih lah kepada sopir yang mau singgah, dalam bentuk memberikan keripik dan juga air mineral. Ternyata
ini juga sangat berpengaruh terhadap semakin tertariknya pelanggan singgah di tempat kami. Hingga ketika sudah mulai semakin ramai, kami coba mengembangkan pasar. Berjualannya itu sistemnya lain. Kami waktu itu sewa mobil, saya ajak 4-5 orang jualan di pajak-pajak. Kami mulai jualan di pajak Brastagi, di pajak Medan, di pajak Melati, di Aceh. Jadi sistemnya ketika itu kami buat, ada yang menanggung jawab ambil barang kami, dia bawa orang kerja, nanti pulang dia gaji orang itu lebihnya buat dia gitu. Ini berjalan hampir 3 tahun. Bahkan pada puncaknya kami kalau pagi itu bisa sampai 5 mobil, 6 mobil yang jualan. Dan di sini kami merasakan tantangan yang begitu besar. Artinya reaksi pasar di situ nyata kami rasakan gitu. Ada yang menuduh keripik cinta itu menggunakan plastik, ada yang menuduh gorengnya pakai lilin, macam-macam lah pokoknya. Tapi semua itu mengajari kami dan memaksa kami akhirnya untuk menjawab tentang semua persoalan yang muncul, hingga kami memutuskan untuk open kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu kami buat bisa dilihat oleh semua orang, sehingga orang-orang yang tadi termakan isu ingin tahu dan membuktikan cerita itu, mereka datang, mereka lihat, mereka berkomunikasi dengan pekerja kita, dan akhirnya situasi ini malah membuat pasar kita semakin ramai. Saya pengen bilang masalah itu membawa berkah ternyata. Kalau kita tidak lari dan kita menghadapinya dan kita mau mencari solusi untuk menjelaskan itu gitu. Dan situasi ini akhirnya membuat keripik cinta itu ramai dikunjungi, dan ketika sudah ramai, pelan-pelan kami melakukan penambahan ruang produksi, halaman parkir, kemudian menambah varian rasa. Jadi kalau dulu awalnya saya hanya buat keripik ubi saja, sekarang itu keripik ubi ada beberapa varian. Ada keripik ubi original, ada keripik ubi rasa balado, ada jagung manis, ada rumput laut, ada juga yang pedas manis. Dan selain itu kami juga ada produk keripik pisang. Keripik pisang juga ada juga keripik ubi rambat, ada juga sekarang dodol, ada ceker ayam, ada juga peyek, ada juga kue bawang. Jadi sekarang sepertinya sudah lebih lah 10 produk yang kita buat sendiri. Di samping itu kita juga ada menerima penjualan produk lain. Jadi kawan-kawan yang pelaku usaha yang punya produk menitipkan barangnya di sini. Jadi sekarang lebih kurang ada 60 UMKM lah yang menitipkan barangnya di sini, sehingga akhirnya keripik cinta itu menjadi semacam pusat oleh-oleh. Jadi bukan hanya produk kita, tapi ada produk-produk lain yang kita jualkan di sini dalam bentuk kemitraan gitu. Dan ini tentunya menambah kepercayaan pasar terhadap kita, sehingga kita mulai sering diundang dalam kegiatan sharing, berbagi pengalaman, memotivasi, dan tentunya ini menjadi salah satu media kita untuk menjelaskan tentang proses produksi kita, yang pada akhirnya akan menjawab dan membantah semua fitnah dan tuduhan tentang kalau keripik cinta menggunakan plastik. Nah, teman-teman, saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika COVID-19 mulai melanda bangsa ini, ketika itu kami mencoba untuk membantulah dengan cara memberikan gratis
makan. Awalnya rencana kita mau kita buat selama 1 bulan. Setelah 1 bulan berakhir, kita evaluasi, ternyata kita masih bisa dan kondisi usaha kita ketika itu masih bisa berjalan. Kita lanjutin kantin gratis itu sampai 3 bulan ke depan lagi. Dan setelah berjalan 3 bulan dan kondisi kita ketika itu masih juga bisa jalan, maka kita lanjutin hingga akhirnya sampai selesai COVID. Ketika COVID berakhir, bahkan kita mau tutup nih kantin gratis, tapi karena istri saya bilang kemarin COVID sudah kita laluin, kita bisa. Sekarang situasi sudah normal, kenapa nggak kita lanjutin aja gitu. Sehingga pada akhirnya sekarang sudah hampir 5 tahun kantin itu gratis itu tetap jalan gitu. Dan tentunya teman-teman akan nanya nih, apa bisa gitu, apa bisa buat kantin gratis ini berjalan terus selama 24 jam selama 5 tahun padahal usahanya hanya jualan keripik. Ini pasti pertanyaan yang selalu dan sering sekali dilemparkan para pengunjung yang singgah di tempat kita, karena mereka melihat betapa banyaknya yang dibagikan di kantin gratis itu. Ada teh, kopi, ada makan sepuasnya, dan ini selama 24 jam. Saya hanya bisa menjelaskan ini semua kita peroleh hanya dari usaha keripik ini. Nah, bagaimana jalannya? Saya ingin jelaskan kira-kira gini. Dulu ketika kita belum buat gratisan, omsetnya tidak sebanyak sekarang. Tapi begitu kita mulai buat gratisan, ternyata omsetnya memang meningkat. Jadi kalau saya bilang ini apa ya? Ini hal-hal yang di luar dugaan kami gitu. Faktanya memang sampai sejauh ini Keripik Cinta masih bisa berjalan dan kantin gratis juga masih bisa terus berjalan. Saya hanya mikirnya sederhana, selagi masih bisa berbagi, kenapa tidak? Gitu. Seperti kemarin kita coba buka apa ya? Turunan dari Keripik Cinta itu kita mulai berusaha buat kebun pisang sendiri. Kebun pisang ini tujuannya untuk mendongkrak bahan baku pisang kita dalam rangka pemanfaatan limbah ternak kita untuk pupuknya, dan juga kita sedang mengembangkan usaha kebun singkong kita. Ada yang di tanah sendiri, ada juga yang di tanah yang kita sewa gitu. Kita kepengen sekali ke depannya itu Keripik Cinta nanti apa ya, bahan bakunya itu sudah mampu secara keseluruhan itu dari ladang kita. Tapi mungkin ini butuh proses yang panjang. Saya mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua agar ada jalannya gitu. Dan di sini kami mau sampaikan kalau di Keripik Cinta ini kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti pagelaran tari di akhir-akhir pekan. Biasanya kita mengundang sanggar-sanggar tari di sekitar Kabupaten Langkat ini untuk unjuk kebolehan, menghibur pelanggan kita dan juga mereka mengembangkan bakatnya gitu. Sekarang kita juga sudah membuat semacam tempat berdiskusi lah gitu ya, semacam tempat podcast, tempat dialog di rest area Keripik Cinta ini atau di kantin yang bagian belakang. Kita juga menyiapkan panggung di depan sebagai panggung hiburan untuk menghibur para tamu yang singgah sekaligus menghibur karyawan kita. Jadi kalau sekarang bicara tentang Keripik Cinta, saya malah bilang Keripik Cinta itu bukan hanya soal goreng keripik dan menjual keripik, tapi Keripik Cinta itu merupakan satu kesatuan yang komplit, dari mulai produksi singkongnya, kemudian menanam ubinya, pisangnya, sampai kepada kantin gratisnya gitu. Saya kira itu penjelasan dari saya tentang Keripik Cinta. Buat teman-teman yang ingin
mengenal keripik cinta lebih dalam, kami membuka peluang untuk magang di Keripik Cinta secara gratis. Baik mau melihat proses penanaman singkong dan pisangnya, pengolahannya, membuat keripiknya, packagingnya, sampai ke pemasarannya. Saya ingin bersama Keripik Cinta kita maju bersama. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.